Nah, jadi buat kalian yang nggak kesampaian buat beli Yonex Aero Z, kalian bisa mempertimbangkan untuk membeli sepatu RS Rosobin 16 ini. Selain dia punya harga yang jauh lebih terjangkau, dia juga punya look atau desain yang benar-benar mirip dan juga gradasi warnanya ini benar-benar mirip dengan Yonex Aero Z. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini seperti janji saya sebelumnya ya, saya akan mereview sepatu terbaru dari RS, yaitu RS Rosobin 16. Jadi sepatu ini benar-benar mirip sama Yonex Aero Z yang lime ya. Jadi dari segi desain dan juga gradasi warna ya, seperti itu. Tapi feel-nya tentu berbeda. Nah, saya sudah coba pakai sepatu ini sekitar 7 kali main ya, dan saya akan coba sharing pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini. Apakah recommended dan worth it untuk dibeli? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke, pertama tentu kita akan bahas mengenai harga, bobot, dan juga bahan dari sepatu ini. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol dengan harga yang masih lumayan terjangkau, yaitu di kisaran 500 sampai dengan 550 ribu rupiah ya. Kemudian untuk bobot sendiri, sepatu ini benar-benar terasa ringan ketika dipakai ya. Jadi yang kanan sendiri setelah ditimbang itu bobotnya hanya di 294 gram. Dan yang kiri itu sedikit lebih berat sekitar 300 gram. Jadi ada beda sekitar 6 graman ya. Dengan size 41 dengan panjang insole 26 cm ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dan juga teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini. Nah, pertama kita akan bahas bahannya dulu ya. Untuk bahan sendiri di bagian uppernya ini dia cuma menggunakan dua kombinasi bahan ya. Pertama ada bahan breathable mesh seperti ini dan juga bahan TPU hot melt. Nah, untuk meshnya sendiri ini memang benar-benar punya karakter yang breathable ya. Jadi benar-benar berasa adem sepatunya ketika dipakai. Dan untuk TPU hot meltnya sendiri ini mengcover sisi bagian toe box ya. Jadi ini fungsinya juga untuk menjaga durabilitas dari meshnya sendiri ya di sisi bagian depan sepatu ini. Kemudian di sisi bagian belakang atau di bagian heel counternya juga sama ya, dia di cover oleh bahan TPU hot melt seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian tali sepatunya ada sedikit bahan TPU hot melt juga ya, sedikit seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian heel counternya dia juga udah ada TPU insertnya ya sebagai stabilizer ya, jadi menopang kaki kalian ya pas kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk bahan di bagian insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini sama seperti seri pendahulunya ya. Jadi sama dia menggunakan bahan EVA seperti ini, bentuknya pun sama persis seperti ini dan ketebalannya sama sekitar setengah sentian ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk area top line dari sepatu ini benar-benar nyaman ya dipakai. Dan juga untuk spons di area kakinya ini benar-benar tebal dan bisa menyangga kaki kalian dengan baik ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk lidah sepatunya sendiri dia sudah ada pengaitnya ya di sisi bagian kiri dan kanannya seperti ini. Kemudian untuk jahitan-jahitan di sisi bagian dalamnya ini juga rapi ya, seperti ini. Nah, sekarang lanjut ke bagian midsole dari sepatu ini ya. Nah, untuk midsole-nya sendiri ini bentuk dan desainnya juga sama persis sama seri pendahulunya ya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi bahannya sendiri ini terbuat dari bahan pylon ya. Kemudian untuk di bagian outsole-nya ya. Nah, untuk di bagian outsole-nya sendiri sama ya. Dia menggunakan bahan rubber karet non marking seperti ini. Dan patternnya pun sama persis dengan seri pendahulunya ya. Jadi nggak ada perbedaan di bagian midsole-nya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Pertama, dia sudah menggunakan teknologi yang namanya Ergo Wide Fit Support. Jadi sepatu ini sudah support wide fit ya. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Dan saya sendiri udah pakai dan juga emang fit di kaki saya yang punya karakter kaki lebar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian midsole-nya sendiri ya, dia menggunakan teknologi extracation ya. Jadi
tentunya extra cushion ini berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini ya, yang menjaga kenyamanan kaki kalian dan juga meningkatkan stabilitas movement kalian ya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya. Karena memang dengan extra cushion ini dapat meningkatkan energi rebound ya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Jadi movement kalian akan berasa lebih smooth, lebih nyaman dan juga lebih stabil ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian midfoot areanya sendiri dia sudah menggunakan teknologi TPU stabilizer ya, tapi ini enggak di kedua sisi ya, dia cuma ada di sisi bagian luarnya sini. Nah, ini dia. Nah, kemudian di sisi bagian tengahnya memang poin plus dari sepatu RS itu dia sudah menggunakan bahan carbon fiber support ya. Jadi biasanya sepatu lain di harga 500 ribuan itu dia cuman pakai TPU insert ya, jadi TPU biasa. Nah, kalau di RS ini dia udah pakai carbon fiber support ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian outsole-nya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya synergic outsole pattern ya. Jadi memang untuk desain dari patternnya sendiri ini dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan grip dan juga cengkraman dari sepatu ini ya ketika digunakan di dalam permainan. Dan ketika saya pakai di atas lapangan keramik memang gripnya itu enak banget, lengket banget dan juga berdecit ya ketika digunakan. Jadi bisa support movement kalian lah dengan baik ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai harga, bahan dan juga bobot dari sepatu ini dan sekilas tentang teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sizing ya. Nah, untuk sizing sendiri sepatu RS ini sedikit berbeda dengan sepatu Li-Ning. Jadi untuk RS ini mirip sepatu Yonex ya, dimana biasanya saya sendiri pakai insole yang 26 cm kalau di Li-Ning itu dengan size 42 ya. Nah, kalau di RS ini insole 26 cm itu ada di size 41 ya. Jadi kalian harus perhatikan mengenai panjang insole-nya sendiri sedikit berbeda dengan sepatu Li-Ning ya, dan ini sama dengan sepatu Yonex. Kemudian untuk size yang ada sendiri kalau saya lihat di toko-toko online itu ada di size 37 sampai dengan 46 ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung ke sellernya masing-masing ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai spesifikasi secara lengkap dari sepatu ini. Nah, sekarang saya akan coba sharing pengalaman saya ketika menggunakan sepatu ini. Pertama di bagian uppernya ya. Nah, di bagian uppernya sendiri pertama memang feel-nya itu sepatunya berasa adem, kemudian juga terasa lentur dan juga terasa ringan ketika digunakan ya. Nah, jadi memang bahannya sendiri ini kombinasi bahan mesh dan TPU hot melt ini memang membuat sepatunya terasa ringan ya dan juga lentur seperti ini. Nah, jadi enak banget ketika dipakai ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk insole-nya sendiri ini memang agak sedikit tricky ya, dan sama sih feel-nya dengan seri pendahulunya, dimana memang ketika saya pakai kaos kaki yang tipis dan agak sedikit licin memang feel-nya itu berasa agak sedikit panas karena memang slide yang terjadi itu masih lumayan terasa ya, seperti jadi gesekan-gesekan itu membuat sepatunya berasa panas di bagian insole-nya sini. Dan ketika saya coba ganti ya dengan kaos kaki yang agak sedikit lebih tebal, memang slide-nya itu berasa lebih minim tapi juga masih berasa ya, seperti itu. Nah, itu kekurangan sih kalau menurut saya pribadi di sepatu-sepatu RS ya sebelumnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau di area top line sendiri itu nggak ada masalah sama sekali, benar-benar enak, benar-benar fit dan juga berasa di support kaki kita ya ketika bergerak menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di area toe box sendiri ya, di sisi bagian atasnya itu memang masih berasa ada space ya ketika saya menggunakan sepatu ini, tapi overall itu nggak terlalu mengganggu sih ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk midsole ya. Nah, untuk feeling midsole-nya sendiri ini benar-benar terasa empuk ya ketika dipakai. Nah, ini jadi nyaman lah kakinya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk midsole-nya ya. Jadi ini feel-nya sama persis juga dengan seri pendahulunya ya, benar-benar terasa empuk. Kemudian dengan teknologi TPU stabilizer dan juga carbon fiber memang meningkatkan stabilitas dari sepatu ini ketika digunakan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk feel outsole-nya atau di bagian gripnya sendiri ini seperti yang saya bilang tadi, untuk gripnya itu benar-benar enak banget ya ketika dipakai di lapangan keramik ya. Jadi benar-benar gripnya itu menggigit, kemudian benar-benar keset ya ketika dipakai. Jadi untuk gerakan-gerakan sudden move itu bisa disupport dengan baik oleh grip dari sepatu RS Rossobin 16 ini ya. Jadi untuk di bagian midsole dan juga outsole-nya itu nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi sepatunya berasa stabil, berasa keset dan juga berasa empuk ketika digunakan ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya feel yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini. Minus dari sepatu yang saya rasakan memang ada di bagian insole dari sepatu ini, yang memang feelnya itu agak terasa sedikit panas ya, karena memang terasa
ada sedikit slide di kaki ya. Jadi otomatis itu membuat kaki kalian berasa agak sedikit panas ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya. Jadi mungkin cara mengatasinya adalah dengan menggunakan kaos kaki yang benar-benar keset dan juga nggak terlalu tipis ya. Jadi itu bisa menjaga kaki kalian dari slide yang terjadi sehingga nggak akan terasa panas kakinya ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini ya, seperti itu. Dan juga buat kalian yang punya karakter kaki agak sedikit lurus, nah pasti akan berasa agak sedikit mepet di sisi bagian kelingking dan juga di sisi bagian jempolnya itu pasti ada space ya, seperti itu ya. Nah jadi itu dia teman-teman ya mengenai review dari sepatu RS Rossobin 16 ini. Jadi secara overall sih sepatu ini masih benar-benar recommended dan juga worth it untuk dibeli ya, karena memang pertama feel-nya itu benar-benar ringan, lentur, stabil dan juga adem ketika dipakai ya, dan juga di bagian midsole-nya juga berasa empuk ketika digunakan. Nah itu dia teman-teman ya mengenai review dari sepatu RS Rossobin 16 ini. Jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli sepatu ini bisa langsung check out sepatunya. Nah untuk durabilitas sendiri kita akan lihat nanti dan saya akan update juga karena memang sepatunya ini saya pakai ya, seperti itu. Nah jadi demikian saja untuk review dari RS Rossobin 16 ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.